Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini hendaknya kita wajahkan hati kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kenikmatannya, hidup dalam rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berada di dalam ajarannya yang lurus, yakni Islam, rahmatan lil alamin. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner Islam yang mampu merubah karakteristik manusia dari alam bejat kepada alam yang penuh dengan pengetahuan dan dengan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan patron dalam realitas kehidupan kita, sehingga dengan patron tersebut kita bisa menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perbanyaklah selawat pada baginda Rasul sebagai bentuk rasa terima kasih kitanya atas apa yang telah Rasulullah SAW bawa dan hadirkan ke muka bumi ini, sehingga kita menjadi manusia yang sejahtera dalam berfikir, sejahtera dalam berzikir, dan sejahtera pula kita dalam beraktivitas dalam kehidupan, realitas kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, Al-Baqarah ayat 83 mengungkapkan tentang karakteristik manusia pengkhianat atau manusia pembangkang dalam perspektif Islam. Setidaknya kalau kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimatnya, bahwa dalam perspektif tauhid banyak manusia tersebut itu yang membangkang terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kita adalah hadir ke muka bumi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menepis, mereka tidak percaya, seakan kehadiran mereka ini adalah karena hukum alam. Jadi ketika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka hukum alamnya adalah punya anak. Tapi mereka lupa bahwa berapa banyak orang-orang yang melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, banyak juga yang tidak memiliki anak dan keturunan seperti itu. Ini merupakan kehendak Allah. Maka hadirnya kita di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya salah satu contoh ketika Allah Subhanahu wa taala melukiskan tentang karakteristik orang-orang pembangkang di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala melukiskan tentang karakteristik orang-orang Yahudi. Sebuah kalimat cukup luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah mencuil tentang karakter orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan selalu memberontak terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut mengungkapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dengan orang-orang Yahudi tersebut dengan mengungkapkan la ta'buduna illallah, janganlah engkau sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kau sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek tauhid, aspek teologis di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa begitu luar biasanya orang Yahudi, orang-orang Israel, sehingga menepis ayat ini, menepis kenyataan bahwa sesungguhnya mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hanya satu Allah minta, la ta'muluna illallah. Jangan engkau sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang pantas engkau sembah, hanya Allah yang pantas engkau meminta, hanya Allah yang pantas engkau meminta segala-galanya. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan intelektual yang Allah berikan pada mereka itu justru bukan karunia bagi mereka, justru menjadi laknat. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui tentang rahmat Allah dan karunia Allah kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa kekuatan otak mereka, kekuatan intelektual mereka, kecerdasan mereka itu hasil usaha mereka sendiri karena mereka belajar. Mereka tidak sadar berapa banyak orang-orang yang belajar, tapi tidak secerdas yang mereka inginkan. Tapi berapa banyak orang yang seadanya saja belajar, tapi Allah berikan kecerdasan pada mereka. Bahwa sesungguhnya kekuatan intelektual ini bukan para kita. Kita cuma berusaha saja. Kita berusaha untuk bisa. Sementara yang membisahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak diakui oleh orang-orang Israel. Nauzubillah min dzalik. Karena kita bisa mencontoh i'tibar dari mereka bahwa sesungguhnya sehebat-hebatnya mereka, sepintar-pintarnya mereka, tapi mereka juga akan mengalami proses maut juga. Mereka akan mengalami kematian juga. Nah, saat mereka mengalami kematian, pertanyaannya, kemana kecerdasan mereka? Kemana hebatnya otak mereka? Kemana kekuatan intelektual mereka? Ternyata tidak ada. Itu baru maut yang Allah tampakkan. Bagaimana nanti di akhirat, di yaumil mahsyar? Bagaimana di alam kubur? Mereka tidak bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ini merupakan altar pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan peringatan yang Allah berikan kepada kita sebagai muslim agar kita benar-benar bersyukur pada Allah karena kita memiliki hati, bersyukur pada Allah karena kita memiliki otak yang seirama dengan jalanan hati kita, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan semuanya berorientasi pada kalimatillah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar beriman. Berapa banyak orang-orang yang pintar, berapa banyak orang-orang yang kaya, berapa banyak orang-orang yang cantik, ganteng, tapi ketika kematian menjemputnya, mereka tidak bisa untuk menghindarinya. Nah, karenanya hendaknya ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Meskipun ini adalah teguran kepada orang Yahudi, tapi ini adalah bagian daripada teguran juga kepada kita apabila kita juga bersikap seperti kaum Yahudi. Ini aspek teologisnya. Tapi aspek kemasyarakatan juga kita bisa melihat. Ketika Allah Subhanahu wa melanjutkan, wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin. Dan hendaknya di setiap realitas kemanusiaan kalian juga harus mengerti bagaimana realitas kemiskinan yang ada, kefakiran yang muncul, dan kemudian bagaimana kita dengan orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana realitas mereka. Mereka cuma memiliki orang tua, tapi setelah itu mereka abaikan mereka tersebut. Kenapa? Karena kekuatan mental mereka, kekuatan otak mereka mengalahkan segala-galanya. Tapi kita mengambil iktibar bahwa sesungguhnya orang tua kita itu tanpa mereka tidak akan pernah ada. Meskipun mereka adalah wasilah untuk hadirnya kita ke muka bumi ini, tapi tanpa wasilah itu pun kita tidak ada. Oh, bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam? Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wasilah kepada ibunya meskipun tanpa bapak. Bagaimana Nabi Adam juga seperti itu. Allah berikan wasilah dengan cara yang lainnya. Tapi mayoritas kita sebagai manusia, orang tua kita merupakan wasilah kita untuk hadir di muka bumi ini. Orang tua kita merupakan wasilah untuk kita mengenal diri kita sendiri. Orang tua kita merupakan wasilah agar kita itu bisa hidup sampai sehebat kita saat ini. Hanya secuil air susu ibu kita bisa pintar seperti ini. Hanya setetes keringan orang tua laki-laki kita, bapak kita bisa hebat seperti ini. Tanpa tetesan keringat orang tua kita, tanpa tetesan susu ibu kita, barangkali kita tidak jadi seperti ini. Nah, karenanya wajar kalau Allah menempatkan posisi orang tua itu di bawahnya. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi orang tua tersebutlah di atas Rasulullah. Ketika hadis mengungkapkan bahwa ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ridha Allah terletak di atas keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah ada di atas kemurkaan orang tua kita.
Posisi orang tua di atas kenabian. Nah karenanya, bagaimana kita bisa durhaka dengan mereka? Bagaimana kita tidak bisa memperhatikan mereka? Hanya mereka karena tua. Tua mereka itu karena kita. Dan kita juga akan mengalami hal yang seperti itu. Suatu ketika kita akan tua juga. Kita bisa lihat bagaimana realitas di luar. Orang tua di Jepang, ketika orang tuanya sudah tua, mereka itu menempatkan seorang tua di tengah-tengah hutan. Di Cina juga seperti itu. Bahkan di Yunani, orang tua tersebut ketika umurnya sudah renta, mereka tidak memperhatikan lagi. Kenapa? Dikarenakan adanya orang tua bisa menghambat prestasi kinerja dia. Padahal kita bisa lihat bagaimana dalam Islam tersebut. Dengan orang tua tersebutlah kita bisa hebat. Doa orang tua tersebut tanpa batas. Doa orang tua tanpa hijab. Jadi ketika orang tua kita menadahkan tangannya ke atas, Allah Subhanahu wa taala menerima doa tersebut. Nah karenanya, lantas mengapa kita harus durhaka kepada mereka? Lantas mengapa kita menitipkan mereka di panti-panti jompo? Menitipkan mereka di tempat-tempat yang tidak layak. Sementara kita hidup itu di bawah ketiak dia ketika kita tidur, di bawah payudara dia ketika kita tidur, di desahan nafas kedua orang tua kita tidur, dengan lembayan tangannya ketika gegusuk ba ulai lagi yang rupa gegusuk ba ming teh gecom ba dao teh. Saat itulah bangkit rasa kehidupan kita. Tapi ketika mereka sudah tua, kadang-kadang kita juga menisbikan mereka. Dan ini adalah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita bukan orang Yahudi. Begitu juga dengan orang fakir miskin, orang-orang yang tidak punya. Mereka merupakan gambaran agar kita benar-benar mengenal dan mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu bagian daripada kita. Tanpa mereka kita tidak akan bisa hebat. Tanpa orang pikir, tanpa orang fakir, tanpa orang bodoh, tanpa orang miskin, tidak ada bandingannya kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang di atas, di bawah, di samping, di kiri, di kanan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang manis. Untuk apa? Agar kita bisa bersyukur. Yang ganteng bisa mensyukuri bahwa sesungguhnya dia lebih hebat. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah ciptakan penuh dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan sesuatu yang bisa kita ambil manfaat. Nah, karenanya jangan pernah menganggap mereka yang di bawah kita, yang miskin di antara kita, yang fakir di bawah kita, itu adalah manusia-manusia yang tidak berguna. Justru hadirnya mereka kegunaan bagi diri kita. Kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa memberikan makanan, kita bisa memberikan sesuatu yang lebih dari kita. Tapi coba kalau kaya semuanya, kemana kita akan menyuruh? Kemana kita akan menginfak? Masjid, kalaupun masjid sudah jadi masjid semuanya, kemana lagi? Nah, karena bersyukur Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nama di antara makhluk-makhluknya ini. Nah, ini adalah aspek sosial kita atau aspek kemanusiaan juga harus kita ini. Jadi ada aspek ketauhidan, ada aspek kemanusiaan, dan yang ketiga di sini Allah mengungkapkan wa qulu linnasi husna. Karenanya cobalah kita berbicara kepada manusia dengan bahasa yang lembut. Kan kahke, ya, dengan bahasa-bahasa yang hanajro, tapi bahasa yang benar menyenangkan orang lain. Qauluna idza kharaja min famina, bicara kita ketika keluar dari famina, dari mulut kita ini, hendaknya bisa menjadi dawa likullin nas, menjadi obat bagi setiap manusia. Bukan menjadi daen, bukan malah menjadi penyakit. Asal kata mencukup tanyo sakit ategop. Asal kata bina sehat ditanyanya dengan bahasa-bahasa yang napahnya justru tambah sakit hati itu. Kut dihina sembahyang, kut dihina taubat, kut dihina ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanjadah itu mayang inan, hanjadah taubat ni. Bahkan karena bahasa kita ini. Makanya bicara dengan bahasa yang lemah lembut. Dengan siapa saja, apalagi dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan syekh-syekh kita, dan dengan manusia yang lainnya. Dan ini tidak terbatas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di sini linnas, bukan lil mukminin? Karena cara kita berbicara tersebut itu tidak khasah, tidak khusus, tidak spesial untuk orang-orang mukmin saja, tapi untuk segenap manusia kita harus bicara lemah lembut.
Karena dengan kelemah lembutan kita tersebut itu bisa menarik orang-orang yang di luar kita tersebut, itu bisa melihat bagaimana akhlak kita tersebut. Tapi punya mantang kata yo, mantang bicara temenak sementara umur tanya katoha, bagaimana nanti yang kita ini? Nah karenanya tampakkan entitas dan identitas Islam tersebut benar-benar lemah lembut. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan ajaran Islam tersebut dengan kelemah lembutan? Bahkan orang-orang Quraisy kafir pada saat itu ketika membuat kasar pada Rasulullah, tapi Rasulullah tersebut itu membalasnya dengan kelemah lembutan. Lantas mengapa kita sesama muslim saja kita saling kasar? Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya aspek hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan aspek hubungan kita dengan manusia. Waqimus shalah wa atuz zakah. Tiap kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti ayat ini disambung dengan, hampir mayoritas disambung dengan zakah. Jadi aspek ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dibarengi dengan kebersamaan kita dengan manusia. Saling memberikan dengan manusia. Soal kita melantunkan kalimat-kalimat tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kita juga melantunkan kalimat-kalimat mujtama, kalimat-kalimat kemanusiaan. Nah, karena Islam sangat-sangat tidak menisbikan, tidak mensyariatkan kalimat-kalimat qaul khair atau kata-kata yang baik tersebut itu bukan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sesama kita. Salat tersebut adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat inilah aspek sosiologis kita dengan kemanusiaannya. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Israel dan Yahudi? Mereka tetap mengatakan bahwa thumma tawallaitum illa qalilan minkum. Tapi mereka karena memang dasar pembangkang, mereka tetap tawallaitum, berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Illa qalilan, kecuali sedikit daripada mereka. Nah, inilah merupakan karakter-karakter wa antum anidun, dan kalian adalah termasuk dalam golongan orang pembangkang. Jadi karakteristik orang-orang Yahudi, orang Bani Israel yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini adalah karakter para pembangkang. Dia membangkang dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia membangkang dengan aspek teologis dan aspek sosiologis. Hubungan kita dengan manusia, juga dengan orang tua kita, juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibangkangnya. Maka pembangkang seperti ini tidak ada lain tempatnya kecuali pada nar jahannam, yaitu api neraka jahannam. Nah, karenanya cobalah kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. Menyogok-nyogok atau ucap kalimat syahadat, betul kalimat syahadatnya. Baik bawah kalimat syahadat, tapi but kadang-kadang kalimat syahadat. Tanyonyo orang Acehnya, kita ini orang-orang yang di sini ini, kita Islam tanpa syahadat dulunya. Seandainya tidak diazankan oleh orang tua kita ketika kita lahir, maka panjang kita bersyahadat. Nah, karena kita adalah bersyukur kita karena kita Islam secara turunan. Tapi mereka itu yang ketika di luar Islam kemudian masuk Islam menggunakan dua kalimat syahadat dengan syahdunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk dalam relung hati yang cukup luar biasa. Nah, kita sejak lahir kita itu sudah Islam tanpa disyahadatkan, kita sudah Islam. Tapi kalau kita tidak pernah sholat, sejak sebelum balik sampai sekarang belum sholat, kapan kita pernah bersyahadat? Kalau kita sudah sholat, insya Allah kita sudah bersyahadat minimal 17 kali sehari. Kita bersyahadat. Tapi punya ada sembahyang panjang dan syahadat. Kadang-kadang temenaknya lebih hayu tanya dibandingkan dengan berquran. Menurut temenaknya malai misalnya. Jadi juz amna lebih hayu dibandingkan dengan juz amma. Ini kelewatan nih. Nah, karenanya saat kondisi kita seperti ini, tegan batin kitanya, tak ucapkan kalimat syahadat dan kemudian tak aktualisasikan kalimat syahadat tersebut dalam realitas kehidupan tayu surau-urau, ya ini dengan masyarakat, dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dan dengan siapa saja kawan-kawan kita, sehingga kita nanti akan menjadi manusia yang paripurna dalam berfikir, paripurna dalam berzikir, dan paripurna dalam beramal nantinya, sehingga kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rasul Muhammad bin Abdillah huwa alladhi qama bi raf'in nasi min audiyatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'im
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil jalil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.